Jemaat kekasih Tuhan, sungguh suatu kebahagiaan yang besar bila hari ini kita bisa memulai kembali ibadah secara langsung di gedung gereja kita. Oleh karena itu, dalam rasa syukur yang besar, marilah kita khususkan waktu kita untuk menghadap Tuhan dan kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan, berhimpun semua bait 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilakan duduk. Dalam kehidupan dengan berbagai cara manusia senantiasa mencari damai sejahtera. Ada yang mencarinya di tempat-tempat sepi, dengan meditasi atau doa. Ada pula yang mencarinya melalui karya sosial kepada mereka yang tertindas. Tetapi sesungguhnya damai sejahtera itu ada dalam persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus, sebab Dialah Sang Damai Sejahtera sejati. Mari kita pujikan puji Allah Sang Damai Sejahtera. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersama
Di hadapan Tuhan, mari kita mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah damai sejahtera yang sejati. Engkau telah mengundang kami untuk menikmati damai sejahtera itu melalui persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kehidupan kami, seringkali tidak mengindahkan-Mu dan justru tertawan oleh keinginan-keinginan akan dunia yang kami sangka akan membawa damai sejahtera. Tuhan, ampunilah kami yang berlumuran dosa ini. Saudara-saudaraku, Tuhan berkenan mengampuni dosa kita yang bertobat di hadapan-Nya. Oleh karena itu, bangkitlah berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang kita dengar dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus
silakan duduk. Mari kita tunduk dalam doa sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah Tuhan ini. Dan sekarang ya Allah, dalam rindu kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka bersabdalah, karena kami kekasih-kekasih-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai dengan 19, disambung ayat 25 sampai dengan 30. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Disambung ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia mereka yang mendengar dengan setia, yang percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saya ingin mengawali dengan bertanya pada Bapak Ibu semua, bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan ibadah ini? Napa? Senang. Keng mriki niku wajahnya semuanya tegang loh. Kelihatan sekali bahwa ayat yang kita baca itu cocok sekali untuk kita. Kelihatan seperti orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tenan niku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memang sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun pernah mengalami pandemi seperti ini masih hidup. Karena pandemi yang terjadi global dunia itu terjadi kira-kira 100 tahun yang lalu. Jadi orang yang pernah mengalami, orang yang punya pengalaman itu semuanya sudah meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang itu pasti mencari damai sejahtera dalam hidupnya. Semua orang itu mencari ketenangan dalam hidupnya. Pados katentreman, pados ayeming manah. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan yang terjadi justru sebaliknya, banyak orang yang kemudian merasakan beban yang berat dalam hidupnya. Banyak orang yang kemudian merasakan letih lesu dalam hidupnya.
Pertanyaannya, kalau semua orang mencari damai sejahtera, kalau semua orang mengusahakan itu, kenapa ada banyak orang yang tidak mengalami damai sejahtera? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mencatat setidak-tidaknya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka mencari di tempat yang salah. Mereka mencari damai sejahtera di tempat yang keliru, di tempat yang tidak semestinya. Misalnya, ada orang yang mencari damai sejahtera, ketenteraman hidup, kelepasan dari beban hidup letih lesu, dengan cara mencari di tempat-tempat kesenangan dunia. Ada yang pakai narkoba untuk melepaskan stresnya, untuk melepaskan beban hidupnya. Tapi kenyataan yang ia alami sebaliknya, ketika ia memakai mungkin dia akan merasa sedikit senang, tapi setelah itu persoalan demi persoalan justru kemudian akan bertambah. Ada yang mencarinya dalam dunia gemerlap, dugem. Mungkin ketika dia dugem dia merasakan kesenangan sebentar saja, tetapi ketika dia pulang justru persoalan-persoalan baru muncul. Mungkin rumah tangga kemudian dirusak menjadi retak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada juga mereka yang memilih jalan harta dan kuasa. Mereka menyangka bahwa dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang besar, mereka akan mengalami damai sejahtera, mereka akan terlepas dari beban hidup. Tapi ternyata semuanya itu hanya semu. Damai sejahtera tidak akan ditemukan oleh orang-orang yang dalam kehidupannya hanya mengandalkan harta dan kuasa. Atau Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang sudah mencarinya di tempat yang tepat, yang kedua, tetapi dia punya sikap yang tidak tepat ketika dia menemukan damai sejahtera itu. Mari kita perhatikan bersama-sama pada ayat yang ke-17. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Ketika menemukannya orang tidak kooperatif, tidak merespon dengan benar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan saja kalau misalnya ada orang datang dalam ibadah ini, lalu oleh para pelayan ibadah, entah liturgos, entah pengkhotbah dikatakan, mari kita bangkit berdiri. Lalu dalam hatinya mengatakan, rarep ngadeg, kebaktian kok ngudak ngadeg wae. Tidak kooperatif. Mari kita menyanyikan bersama-sama kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dalam hatinya mengatakan, rarep nyanyi kok 6 bait, marai pegel wae. Tidak kooperatif. Ada temannya memainkan seruling tidak menari, ada temannya memainkan lagu duka, tapi dia tidak berduka. Tidak kooperatif. Keliru dalam menyikapi. Lalu yang kedua, kita baca pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Orang yang selalu berdalih untuk menolak apa yang seharusnya ia terima. Dia mengaku mencari Tuhan, tetapi ketika ditunjukkan bahwa inilah Tuhan, inilah penghayatan akan persekutuan dengan Tuhan, dia menolaknya, dia berdalih. Alasannya wonten mawon. Dijak nopo-nopo alasannya wonten mawon. Repot, niki niku dan lain sebagainya. Ketika mereka mencari Tuhan, lalu datanglah hamba Tuhan yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak makan dan minum seperti mereka makan dan minum apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Yohanes itu kerasukan setan. Lalu ada nabi yang lain, ada Tuhan Yesus yang datang. Tuhan Yesus makan dan minum bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Lalu apa yang mereka katakan? Lihatlah, pelahap. Orang yang duduk bersama-sama dengan orang
berdosa. Sing poso diarani kerasukan setan, yang makan diarani pelahap. Pokoknya waton suloyo kabeh iki kleru. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka merespon tidak benar, maka damai sejahtera itu kemudian tidak hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi sekarang kepada siapapun juga yang mencari damai sejahtera itu, kepada siapapun juga yang berbeban berat, yang letih lesu, sekarang Tuhan Yesus menunjukkan sebuah kebenaran. Tuhan Yesus bersabda pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ada 3 hal yang penting. 3 hal yang penting untuk kita simak bersama-sama. Yang pertama dikatakan di sana, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada kita, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan ketika kita mengalami beban hidup yang berat, ketika kita mengalami letih lesu, ketika kita mengalami kesesakan dalam kehidupan kita. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Dan kita tidak perlu khawatir kalau kita dikecewakan, kalau kita ditolak, karena yang mengundang adalah Tuhan Yesus sendiri. Katanya, "Marilah kepadaku." Yang berinisiatif Tuhan. Tuhan melihat kesusahan kita, Tuhan melihat penderitaan kita, Tuhan melihat beban yang kita alami begitu berat. Oleh karena itu kemudian Tuhan membuka pintunya, mengundang kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Jangan ragu, jangan takut, datang kepadanya, mintalah pertolongan dan kekuatan supaya kita boleh lepas dari segala beban kita dan mengalami damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus bersabda, "Belajarlah kepadaku." Apa maksudnya? Maksud Tuhan adalah marilah kita mencari dan mengenal kehendak Allah di tengah-tengah hidup yang berbeban berat ini. Kalau kita sekarang sedang mengalami pandemi misalnya, semuanya menjadi sulit. Semuanya menjadi tidak mudah. Orang tidak lagi bisa bekerja dan beraktivitas seperti dahulu. Nah, kalau kita belajar pada Tuhan Yesus, maka kita diajak untuk mengerti sesungguhnya apa sih kehendak Allah di tengah-tengah pandemi ini. Apa sih rencana Allah di tengah-tengah situasi keprihatinan yang sedang kita alami sekarang ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kalau misalnya selama ini gereja itu selalu dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Gereja itu selalu dianggap sebagai ancaman. Gereja selalu dianggap oleh lawan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu fakta. Nah, kita bisa mencari kehendak Allah di tengah-tengah situasi seperti ini, apa maksudnya? Kalau kemudian kita bisa menemukan, oh rupa-rupanya di tengah-tengah situasi bencana seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Allah menghendaki supaya kita bisa menjadi gereja yang sesungguhnya, yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, yang bukan hanya ada untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Misalnya gereja kemudian berbagi pada orang-orang di sekitarnya, berbagi cara hidup yang benar, berbagi pengharapan, berbagi apa yang kita miliki, berbagi sembako, berbagi nasi bungkus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sekitar kita kemudian akan mengenal gereja yang sesungguhnya.
Orang-orang di sekitar kita kemudian akan mengenal siapa kita yang sesungguhnya, dan melalui pengenalan itu maka akan terjadi perubahan cara pandang mereka atas gereja. Kalau semula gereja dipandang sebagai lawan, sebagai ancaman, maka gereja kemudian dipandang sebagai sahabat, dipandang sebagai kawan seperjalanan dalam pesiarahan hidup. Lalu kita tidak lagi dimusuhi, tetapi kita diterima sebagai teman yang penuh kasih. Kalau kita mau belajar, kita bisa menemukan rencana Allah yang seperti itu. Dan rencana Allah seperti itu tentu saja kemudian menjadi rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan dengan mengenal rencana Allah seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sedang dalam keprihatinan, meskipun kita sedang dalam beban hidup yang berat, meskipun kita sedang memikul salib yang berat, kita akan tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir Tuhan Yesus bersabda, "Pikulah yang kupasang." Apa artinya? Tuhan tidak mengatakan tidak mungkin manusia selagi ia masih hidup dalam dunia sepenuhnya bebas dari kesusahan hidup. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini bebas dari beban hidup. Tetapi kalau kita memandang pengalaman kesusahan hidup itu, beban berat yang kita alami itu dari kacamata iman, maka kita akan merasakan beban tersebut dengan cara yang berbeda. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, beban yang berat itu tergantikan menjadi beban yang ringan. Kalau awalnya kita merasakan susah dengan bencana ini, susah dengan pandemi ini, gak bisa bekerja dan seterusnya. Tetapi ketika kemudian kita menemukan misi yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah pandemi ini, bahwa Tuhan punya rencana di situ, bahwa kita punya tugas di situ, maka kita akan menjalani kehidupan dengan perasaan dan cara yang berbeda. Saya sudah beberapa kali memberikan contoh ini, tapi saya ingin menyampaikan satu kali lagi. Ketika saya masih kecil, Bapak Ibu saya anaknya 5. Lalu terjadi dalam satu masa, 3 orang anaknya kuliah semua. Bapak Ibu saya pegawai negeri yang pada waktu itu kesejahteraannya tidak seperti sekarang. Semuanya dijual untuk kuliah anaknya. Sawahnya dijual, ladangnya dijual, sepeda motornya juga dijual untuk kuliah anaknya. Lalu kalau bekerja naik bis. Nah, tempat pemberhentian bis itu kira-kira 2-3 km dari rumah saya, sehingga 2-3 km itu harus jalan kaki. Nah, ketika jalan kaki kemudian ketemu dengan orang, selalu disapa, "Kok namung tindakan toh Pak?" Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira bagaimana perasaannya ketika disapa oleh orang, "Kok namung tindakan toh Pak?" Barangkali kalau hatinya sedang galau akan mengatakan, "Wis seru dadak takon." Lalu berjalan dengan penuh kepedihan, lalu berjalan dengan penuh penderitaan, ini beban yang sungguh berat. Tetapi Bapak Ibu saya bercerita, ketika berjalan itu selalu membayangkan anak-anaknya di tempat kuliahnya, selalu membayangkan anak-anaknya untuk masa depannya. Sehingga berjalan kaki itu menjadi pengorbanan, menjadi salib, menjadi rencana Tuhan yang diterimanya, supaya bisa mengantarkan anak-anaknya pada masa depan yang baik. Dan ketika itu dilakukan, maka berjalan itu menjadi lebih ringan, meskipun sama-sama berjalan. Sama seperti kami sekeluarga kalau jalan pagi, 3-4 km kami berjalan seneng bersenda gurau, diniati wong niku olahraga. Tapi coba nek bani kempes nun sepeda motor yuk mlaku. Terus ketemu kancane tiba, "Dinin ning ora mandek bablas." Atine pripun? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini beban masih ada.
Tetapi kalau kita memandangnya dalam perspektif iman, kalau kita memandangnya bahwa di dalamnya ada rencana Tuhan yang kita lakukan, maka beban itu akan menjadi ringan. Maka beban itu akan sanggup kita pikul, dan sungguh damai sejahtera yang dicari oleh setiap orang itu akan kita terima di dalam Tuhan Yesus. Sehingga beban berat yang ada dalam diri kita akan diangkat. Kita tidak lagi letih lesu, tetapi menjalani kehidupan penuh dengan semangat. Kita sudah di jalan yang benar, jalan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tanggapi dengan benar juga. Peluklah Tuhan dalam persekutuan kita, sehingga damai sejahtera hidup itu akan hadir sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa menjalankan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil satu hening merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tunduk dalam doa menaikkan syafaat kita. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur jika Engkau mengundang kami untuk datang ke hadapan-Mu, untuk merasakan pelukan-Mu, untuk merasakan pelayan-Mu, kasih dan cinta-Mu, sehingga kami yang berbeban berat dan letih lesu menerima kelegaan, menerima damai sejahtera pemberian-Mu. Kami bersama-sama akan melanjutkan kehidupan kami. Dan sekalipun masih ada beban yang harus kami pikul dalam hidup kami, sekarang kami akan memikulnya di dalam iman, sehingga akan terasa ringan bagi kami. Terlebih jika di tengah-tengah semua keprihatinan yang Kau berikan pada kami, yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sesungguhnya jika kami mau belajar, terdapat rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan membangun kehidupan kami. Maka kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Maka kami mohon kiranya Engkau menganugerahkan bagi kami berkat kesehatan, sehingga kami dapat melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kami sebut dengan kasih saudara-saudara kami, Ibu Lisa Palupi, Ibu Ariek Tinengsih, Bapak Paino, Ibu Teresia, Bapak Sudarso, Anak Gabriel, Bapak Thomas Sumanto, Bapak Yohanes Juwati, Bapak Karel Mas Paitela, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jamahlah ya Tuhan, berikan kesembuhan yang sempurna, pulihkanlah keadaan mereka, sehingga dalam sukacita mereka boleh mengambil bagian dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Berikanlah kepada kami hati yang melimpah dengan syukur dan penuh dengan sukacita, dan berikanlah penghiburan manakala kami sedang dalam keprihatinan.
Kami serahkan saudara kami, keluarga Bapak Yohanes Dandung Binarso, yang baru saja kehilangan istri terkasih, Ibu Ingrid. Engkau panggil untuk masuk dalam kemuliaan surgawi. Biarlah keluarga Bapak Yohanes Dandung Binarso boleh melanjutkan kehidupannya dalam sukacita dan pengucapan syukur karena Tuhan izinkan untuk memandang pengalaman yang dia alami dengan kacamata iman. Berikanlah kepada kami kelimpahan rezeki melalui pekerjaan yang telah Tuhan percayakan pada kami, sehingga kami dapat mencukupi segala keperluan kami, dan bahkan melalui itu kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarganya, ya Allah, hadirlah di tengah-tengah mereka dan angkatlah semua beban kehidupan mereka agar kelegaan damai sejahtera Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan mereka merasakan kebahagiaan sukacita pemberian Tuhan. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam usaha mereka untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan, apapun yang mereka pinta dalam doa dan berkenan bagi Tuhan, Tuhan berikan dengan kemurahan Tuhan. Para orang tua kami Adioswo, kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka dikaruniai kesehatan dan sukacita. Bangsa kami ya Tuhan, terkhusus Kabupaten Karanganyar kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Jika kami sedang berkumpul untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, berkatilah setiap komponen masyarakat, mereka yang berjuang di garda terdepan, para tenaga medis, berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan hikmat, berikan Tuhan kesungguhan hati, dan dengan bergandengan tangan bersama-sama kami boleh mengatasi pandemi ini. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, sebab semuanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat pengajaran Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita naikkan pujian bagi Yesus, kuserahkan.
Mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita. Allah yang penuh kuasa dan rahmat, Allah yang penuh kasih dan berkat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Baik berkat kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang harmonis, persaudaraan yang indah di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mempersembahkan sebagian rezeki pemberian-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan memberkatinya, sehingga persembahan kami ini dapat mencukupkan untuk pelayanan jemaat-Mu di gereja kami. Kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat, agar hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kita diutus untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi dimanapun berada, dengan selalu mengingat akan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Tuhan menuntun langkahku.